Mas Safira gitu ya, paling tidak masih ingat gitu ya. Berarti kemarin melakukan masa seuterus gitu ya. Jadi 3 hal gitu ya. Manajemen aktif kala 3 ada 3 langkah yaitu sebelum proses persalinan sebelum plasenta lahir dengan melakukan injeksi atau pemberian oksitosin 10 international unit gitu ya, melahirkan tali pusat dengan melakukan penegangan tali pusat terkendali disertai dengan tindakan dorsokranial dan segera setelah plasenta lahir kita lakukan masa seuterus selama 15 detik dalam 15 kali dalam 15 detik gitu ya. Nah, kemudian tindakan selanjutnya ketika terjadi asfiksia atau gagal nafas pada bayi baru lahir adalah melakukan resusitasi bayi baru lahir. Sudah ini teman-teman materinya dengan Bu Didin? Sudah apa belum? Haikap? Belum? Ya sudah segera saja gitu ya. Karena nanti ada hubungannya dengan praktek gitu ya. Nah, resusitasi bayi baru lahir saya sudah sampaikan juga haikap. Hangatkan. Kemudian dilakukan penilaian pernafasan gitu ya. Berikutnya, ketika terjadi begitu ya, perdarahan, apa yang harus dilakukan? Stabilisasi prarujukan, dipasang infus gitu ya. Ini wajib, ini standar ketika terjadi perdarahan atau terjadi kondisi patologis, maka begitu ya. Nanti kalau teman-teman belajar itu ABCD gitu ya di apa? Di kasus kegawat daruratan yaitu apa airway breathing circulation drug E-nya biasanya dievaluasi kembali gitu ya. Jadi stabilisasi awal untuk sirkulasi apa? Pasang infus gitu ya. Terutama ketika terjadi perdarahan untuk mencegah terjadinya shock hipovolemik gitu ya, kekurangan cairan. Nah, dehidrasi awalnya pasang infus dulu untuk mengganti cairan yang hilang. Kemudian pasang oksigen itu adalah breathing, airway breathing-nya ya, bebaskan jalan nafas dan bernafas breathing-nya. Kemudian obat dasar drug. Nah, apakah itu kemudian diberikan uterotonika? Contohnya adalah oksitosin atau kalau ibunya terjadi preeklamsia maka untuk mencegah terjadinya kejang diberikan MgSO4 atau magnesium sulfat ya. Prinsipnya tindakan darurat dasar itu dilakukan wajib. Jadi ketika sebelum dirujuk harus ini teman-teman, lakukan ini gitu ya. Jangan dilakukan yang lain. Oke, mudah-mudahan tinggal sedikit ya. Nah, padahal masih ada satu ini lagi, tapi kalau enggak nutut materinya saya akan berikan. Kalau teman-teman nanti butuh, maksudnya perlu Bu Haris menjelaskan, saya akan masuk lagi gitu ya. Nah, peran bidan selanjutnya untuk sistem rujukan terpadu, nah tentunya persiapan yang paling utama adalah kecepatan dalam mengambil keputusan klinis. Tadi apakah perlu dirujuk atau tidak gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan begitu ya, keputusan ketika tidak merujuk, tentunya ini berdasarkan dari hasil apa ya, dari hasil mulai dari anamnesis, pemeriksaan begitu ya, dari hasil pengkajian, penegakan diagnosis sampai kemudian pengambilan keputusan dirujuk atau tidak. Nah, itu ada di tangannya Bu Bidan. Nanti kalau misalnya pasiennya itu tidak mau dirujuk, itu beda lagi ceritanya, gitu ya. Tapi keputusan kapan harus merujuk, recognizing incompetent limits, gitu ya. Kapan kita tahu batas kompetensi kita, gitu ya. Apakah Bu Bidan nggak bisa? Loh, bisa, gitu. Tapi bukan masuk kompetensi. Misalnya, Bu Bidan bisa memberikan MgSO4, boleh, gitu ya. Boleh dan itu boleh dilakukan ketika apa? Initial dose. Maintenance dose bukan tidak boleh lagi. Bidan boleh bawah apa ini di bawah arahan dokter
Dan itu wajib dilakukan di vaskes sekunder dan tersier, tidak boleh di vaskes primer atau di vaskes rujukan. Jadi, segera supaya rujukan tepat waktu karena salah satu, faktor yang menyebabkan kematian pada ibu adalah salah satunya adalah keterlambatan pengambilan keputusan dan keterlambatan merujuk gitu ya. Kemudian siapkan dan ini saling berkaitan, siapkan bakso, kuda gitu ya, ini kurang da-nya gitu ya. Darah itu biasanya kalau memang nanti siapa sih yang akan memberikan, transfusi itu harus siap, makanya P4K itu wajib harus ditanyakan oleh ibu bidan ketika di hamilnya, jangan pada, oh sudah mau dirujuk baru nanya P4K gitu ya. Komunikasi, nanti komunikasi yang bisa digunakan biasanya menggunakan SBAR dalam proses, rujukan, nanti kok masih ada waktu, saya sampaikan. Nah, edukasinya untuk pencegahan berkelanjutan begitu ya, nanti bisa dibaca dan kesimpulannya adalah ini ya. Jadi Bu Bidan, kenalilah faktor risiko sejak dini mulai dari ANC bukan pada proses persalinan. Jadi harapannya itu ketika memang sudah harus, dilakukan rujukan dini terencana, bukan rujukan gawat darurat gitu ya. Sebenarnya kalau rujukan gawat darurat itu memang udah terlambat. Kalau misalnya sudah bisa dilakukan rujukan dini terencana, yaitu dilakukan sejak awal gitu ya teman-teman. Sebenarnya masih ada lanjutannya yang, terkait ini ya, screening dan evaluasi pada ibu bersalin dan bayi baru lahir, tapi nampaknya sudah 5:30 ya teman-teman. Saya juga sudah harus menyiapkan untuk berbuka gitu ya, nanti saya dolim gitu ya. Nah, ke diri saya sendiri dan juga ke teman-teman begitu ya. Silahkan kalau memang masih perlu kita berdiskusi lagi, saya menyampaikan materi berarti mohon